Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Amin firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Bukankah kita sering mendengar kebutuhan primer atau utama manusia dengan sebutan sandang, pangan, dan papan? Setiap orang berusaha membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal sendiri atau untuk orang lain yang bersedia membayar sewanya. Alangkah senangnya orang yang sudah mendiami sebuah rumah, apalagi kalau rumah tersebut adalah miliknya sendiri. Sebuah rumah yang dibangun dengan memeras keringat, sebuah rumah yang menyerap dana tidak sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga di sini telah membangun rumah ini dalam bentuk yang sederhana tetapi indah. Siapapun juga pasti merasa senang dan tenang tinggal dalam sebuah rumah. Betapapun sederhananya rumah tersebut, apalagi kalau rumah tersebut bagus dan dilengkapi dengan sejumlah pengaman dan pengamanan. Saudara-saudara dalam Tuhan, apakah rumah itu semata-mata untuk ditinggali makan atau tidur, menata hidup senang, menyimpan harta benda, menjadi investasi pribadi, keluarga, atau adakah fungsi lain lebih daripada itu? Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 26 ayat 18. Di sini menceritakan tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya makan Paskah di sebuah rumah milik seseorang yang tidak disebutkan namanya di kota Yerusalem. Dan atas dasar perintah Tuhan Yesus, murid-murid meminta kepada si pemilik rumah yang dengan tulus ikhlas memberikan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah di rumah itu. Dan Paskah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah Ibrani dilewati. Dalam bahasa Ibrani, besa berarti melewati. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah, yaitu anak domba Paskah. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus disebut anak domba Paskah. Pertama Korintus pasal 5 ayat 7, atau anak domba yang disembelih. Wahyu pasal 5 ayat 6. Jadi Tuhan Yesus merayakan Paskah Yahudi bersama dengan murid-muridnya. Mereka bercerita tentang karya agung Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Di rumah itu mereka bersyukur memuliakan Tuhan atas kasih Tuhan yang membebaskan umatnya dari penderitaan. Dengan demikian, rumah tersebut bukan hanya menjadi hunian bagi pemiliknya, bukan hanya ditinggali sementara oleh Tuhan Yesus bersama muridnya, tetapi dimanfaatkan mereka bersama bersuka cita di dalam Tuhan dan bersaksi tentang karya
kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, sedang jemaat, fungsi rumah bukan hanya semata menjadi hunian untuk beristirahat, mengalami ketenangan bagi diri sendiri, tetapi lebih daripada itu, rumah adalah pemberian dari Tuhan, milik Tuhan yang dikaruniakan kepada kita supaya kita huni bersama-sama dengan Tuhan. Sepatutnya rumah kita menjadi rumah yang selalu tersedia bagi Tuhan. Alangkah bahagianya kita kalau Tuhan tinggal bersama kita. Karena Tuhan adalah pelindung yang aman, lebih kuat daripada tembok, lebih kuat dari terali besi dan alat pengaman lainnya yang kita pasang pada rumah-rumah kita. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hidup yang diberkati. Sungguh indah rumah kita jika berhiaskan penghuni yang memperlihatkan dan memperlakukan kehendak Allah, yaitu bersyukur kepada Tuhan, hidup rukun saling mengasihi, takut kepada Tuhan, dan menjauh yang jahat. Keluarga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki rumah baru ini, semoga Tuhan dimuliakan, dan siapapun yang menghuninya mengalami keindahan hidup seperti apa yang dikatakan dalam syair lagu Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara tinggal rukun damai bersama dan tetap erat. Itu mengundang selamat dan berkat turun melimpah dan mengalir terus bagaikan minyak yang khusus. Sungguh kesanalah perintah Tuhan agar berkatnya limpah diturunkan hidup selama-lamanya.